Faslun, adapun ini ialah pasal. Al-mughalazatu, adapun najis berat. Tathuru, ialah bisa suci itu najis. Bisab'i ghusalatin, dengan beberapa basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan fisik najis mughalazah. Ihdahunna, yang adapun salah satu dari 7 basuhan itu, biturobin, ialah dengan debu. Wal mukhaffafatu, dan adapun najis ringan, tathuru, ialah bisa menjadi suci itu najis ringan, birashil ma'i, dengan memercikkan air, alaiha, di atas najis ringan, ma'a golabati, disertai kerataan, wa izalati ainiha, dan menghilangkan fisik najis mukhaffafa atau najis ringan. Wal mutawasitatu, dan adapun najis sedang, tankosimu, ialah terbagi itu najis sedang, ila qismaini, kepada 2 bagian. Ainiyatin, yaitu ainiyah, wa hukmiyatin, dan hukmiyah. Al-ainiyatu, adapun najis ainiyah, allati, ialah najis, laha, ialah bagi najis, launun, memiliki warna, warihun, dan bau, wa ta'mun, dan rasa. Falabuda, maka tidak bisa tidak, min izalati launiha, dari menghilangkan warna ainnya atau warna fisiknya, warihiha, dan baunya, bau fisik maksudnya, fisik najis, wa ta'miha, dan rasanya. Wal hukmiyatu, dan adapun najis hukmiyah, alati, ialah najis, la launa, yang tidak ada warna itu najis, wala riha, dan tidak ada bau itu najis, wala ta'ma, dan tidak ada rasa itu najis, laha, pada najis hukmiyah. Yakfika, cukup terhadapmu, apa, jaryul ma'i, mengalirkan air, alaiha, di atas najis hukmiyah. Ini adalah pasal yang menjelaskan tentang cara mensucikan 3 macam najis tadi. Untuk najis mughalazah, cara mensucikannya adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali basuhan setelah menghilangkan fisik najis mughalazah, yaitu najis anjing dan babi. Kalau misalnya itu terkena kencing atau jilatan anjing atau babi, maka bentuk fisiknya dihilangkan. Kalau air liur, bentuk air liurnya dihilangkan terlebih dahulu, ya kan? Kalau kotoran fesesnya, maka dihilangkan terlebih dahulu bentuk fisiknya. Kemudian dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan campuran debu atau tanah. Kemudian najis ringan, cara mensucikannya dengan memercikkan air secara merata setelah menghilangkan fisik najis tersebut. Najis ringan itu di pasal lalu sudah dijelaskan bahwa adalah najis anak atau bayi
laki-laki yang belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Maka hilangkan bentuk fisiknya, kemudian percikkan air, itu sudah cukup menghilangkan najis ringan. Sedangkan najis mutawasito terbagi dua. Yaitu berbentuk ainiyah atau berbentuk fisik. Ada fisiknya terlihat. Kemudian ada yang sifatnya hukmiyah atau non-fisik. Nah, najis yang ainiyah adalah najis yang masih memiliki launun, warihun, wa ta'mun. Masih memiliki warna, bau, dan rasa. Itu adalah najis ainiyah. Maka cara menghilangkan najis ainiyah adalah menghilangkan bentuk fisiknya, bentuk warnanya, bau, dan rasa. Maka hilang sudah najisnya. Hilangkan 3 indikator itu, baru kemudian dialirkan air, udah langsung hilang bentuk najisnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah menghilangkan warna. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa. Gitu. Maka ini hanya cukup menghilangkan atau mengalirkan air di atas najis tersebut. Kalau itu najisnya hukmiyah. Tapi kalau najis yang sifatnya ainiyah, maka bentuk fisik, warna, bau, dan rasanya itu harus dihilangkan, harus tidak ada. Itu najis ainiyah. Misalnya, ini adalah bentuk najisnya. Maka bentuk ainnya ini harus hilang, bau, rasa, dan warnanya juga harus hilang dari anggota tubuh kita atau tempat di mana terkena najis tersebut. Gitu. Kalau najis yang sifatnya najis hukmiyah, dia hanya cukup dialirkan air, ya kan? Tidak harus indikator ini tidak perlu ada, karena dia tidak memiliki indikator, jadi tidak ada rasa, bau, dan warna, maka dia cuma cukup dialirkan air. Sedangkan najis ainiyah memiliki rasa, bau, dan warna, maka ketiga hal itu harus hilang, baru dihukumi sebagai suci. Wallahu a'lam.